sedang butuh uang. Milan siap obral 5 pemain sekaligus. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan siap untuk melepas 5 pemainnya sekaligus pada bursa transfer musim panas 2021 ini agar bisa mengumpulkan duit untuk mendatangkan amunisi baru. Milan meraih sukses besar pada musim 2020-2021 kemarin. Mereka akhirnya berhasil mencapai targetnya, finish di 4 besar dan meraih tiket ke Liga Champions. Ini adalah pertama kalinya Milan lolos ke kompetisi tersebut setelah 7 tahun absen. Tentu saja hal ini disambut dengan penuh sukacita oleh Rossoneri. Akan tetapi Rossoneri tahu bahwa mereka tak boleh berpuas diri. Mereka sadar harus meningkatkan kualitas timnya agar bisa bersaing di pentas Liga Champions plus di Serie A musim depan. Jadi AC Milan tentu saja harus membeli pemain-pemain baru dengan kualitas yang lebih oke. Namun sayangnya kondisi keuangan mereka tak memungkinkan untuk bisa jor-joran dalam berbelanja. Agar bisa berbelanja amunisi baru, Milan harus melepas beberapa pemainnya. Dari ini yaitu pada laporan bahwa 5 pemain bakal dilego oleh Rossoneri pada musim panas ini. Menurut laporan Milan Live, 5 pemain itu adalah Mattia Caldara, Diego Lacat, Andrea Conti, Red Krunic, dan Samu Castillejo. 3 nama pertama musim kemarin dipinjamkan ke klub lain. Caldara sebelumnya dipinjamkan ke Atalanta, Conti ke Parma, Lacat ke Celtic setelah kembali ke Milan. 2 nama terakhir akan langsung dijual. Untuk Caldara ada kemungkinan ia akan dipertahankan. Namun jika ada tawaran yang tepat, baru Milan akan siap melepasnya. Untung rugi AC Milan dapatkan Mauro Icardi. Terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang bisa didapatkan AC Milan jika merekrut bomber PSG Mauro Icardi di bursa transfer musim panas ini. Rumor kedatangan Mauro Icardi ke AC Milan akhir-akhir ini semakin gencar. Dilansir dari Football Italia, pihak manajemen AC Milan kabarnya telah melayangkan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun. Namun negosiasi antara pihak AC Milan dan PSG belum dimulai. Meski begitu, ini bisa menjadi langkah awal mentransfer yang dilakukan AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Penyerang Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic bahkan telah juga merespon kabar merapatnya Icardi ke San Siro. Ibrahim menerima Mauro Icardi dengan tangan terbuka di AC Milan. Baik Milan maupun Icardi saat ini bisa dibilang sama-sama saling membutuhkan. AC Milan seperti diketahui hanya memiliki 1 striker murni, yaitu Zlatan Ibrahimovic. Sementara Mauro Mandzukic tampil saat di flop musim lalu, urung diperpanjang kontraknya. Di sisi lain, Mauro Icardi juga belum mendapatkan kepercayaan penuh dari klubnya pada saat dia main. Namun, bukan keuntungan saja yang didapat Milan. Rupanya diam-diam ada kecaman kerugian yang bisa dirasakan Milan jika merekrut Icardi. Berikut pembahasan lengkapnya. Keuntungan utama AC Milan mendatangkan Mauro Icardi terbilang cukup banyak. Pertama, pemain asal Argentina itu masih memiliki skill mumpuni. Meski tak jadi pilihan utama, ia tetap mampu mencetak 13 gol di tim PSG, sebuah catatan yang tak bisa diremehkan. Tak cuma itu, Icardi adalah tipe striker yang bisa diajak bermain di lini depan. Dalam artian, ia memiliki pemaham taktik yang juga bagus dan piawai dalam memberikan assist. Sayangnya Mauro Icardi memiliki sejumlah kekurangan untuk AC Milan. Seperti diketahui, dalam setahun terakhir ini Mauro Icardi kerap bermasalah dengan cedera. Kerugian berikutnya yang bisa dirasakan AC Milan adalah datang dari faktor sang agen yang tak lain adalah istrinya sendiri. Sudah jadi rahasia umum jika Wanda Nara kerap menyebabkan masalah antara Icardi dan klub. Status dipermanenkan, Fikayo Tomori masuk jajaran bek termahal AC Milan. Bek pinjaman Chelsea Fikayo Tomori bakal masuk dalam jajaran bek termahal AC Milan ketika statusnya dipermanenkan. Bek Chelsea Fikayo Tomori harus menghabiskan paruh kedua musim 2020-2021 sebagai pemain pinjaman. Fikayo Tomori dipinjamkan Chelsea ke AC Milan hingga musim 2020-2021 berakhir. Berstatus pemain pinjaman, Tomori mampu mencuri perhatian dan bermain apik bersama Milan. Sebanyak 22 penampilan berhasil diraih oleh Tomori bersama Rossoneri di semua lintas kompetisi. Bek berusia 23 tahun tersebut tercatat bermain sebanyak 17 kali di Liga Italia musim ini. Tomori berhasil menjadi rekor duet solid bersama Simon Kjaer di lini belakang dan menyingkirkan kapten tim Alessio Romagnoli. Berkat penampilan apinya itu, Milan berencana untuk mempermanenkan pada awal Juni 2021. Disebut dalam kontraknya, Tomori dapat dipatenkan dengan status jika Milan bersedia membayar mahar senilai 28 juta euro atau sekitar 487 miliar kepada Chelsea. Chelsea diketahui menyatakan opsi pembelian permanen dalam klausul peminjaman Tomori.
Jika status jebolan Akademi Cobham itu tersebut dipermanenkan sesuai permintaan The Blues, dirinya bakal masuk dalam jajaran bek termahal yang pernah direkrut Rossoneri. Jika status jebolan Akademi Cobham tersebut dipermanenkan sesuai permintaan The Blues, dirinya bakal masuk dalam jajaran bek termahal yang pernah direkrut Rossoneri. De Paul bakal prioritaskan AC Milan. Bintang Udinese Rodrigo De Paul dikabarkan bakal memprioritaskan bergabung AC Milan meski telah mengantongi tawaran dari Atletico Madrid. Sejak berhasil mengamankan tiket kembali ke Liga Champions yang membuat mereka kini memiliki anggaran transfer lebih besar, Rossoneri telah dikaitkan dengan sejumlah pemain penting, salah satunya adalah De Paul yang diperkirakan akan meninggalkan Udinese musim panas nanti. Tuttosport lantas menyebutkan bahwa Milan sangat tertarik mendatangkan pemain internasional Argentina tersebut untuk memegang peran Trequartista. Kendati demikian, mengingat torehan 9 gol dan 10 umpan golnya di Serie A musim lalu, pihak klub lantas mematok bandrol 40 juta euro atau sekitar 640 miliar terhadap bintang andalan mereka. Transaksi tersebut masih sangat rumit sebagaimana yang disebutkan jurnalis tersebut. Namun jelas bahwa keinginan sang pemain mungkin akan menguntungkan bagi Il Diavolo. Masih perlu dilihat apakah Maldini akan menindaklanjuti ketertarikan mereka dan membuat mereka mengambil langkah konkret. Milan sendiri pernah begitu santer dikaitkan dengan De Paul pada beberapa musim lalu. Namun kala itu tidak ada upaya nyata yang dilakukan yang mungkin akan merubah di musim panas nanti. AC Milan selangkah lagi perpanjang masa pinjaman Brahim Diaz. AC Milan dikabarkan telah membuka negosiasi dengan Real Madrid dan tampaknya tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan terkait pembaruan masa pinjaman playmaker muda Brahim Diaz. Performa Brahim sejak didatangkan Rossoneri dari Los Blancos dengan status pinjaman kering pada bursa transfer musim panas 2020 lalu cenderung naik turun. Akan tetapi, ia berhasil mencuri perhatian melalui aksi fantastisnya pada pekan-pekan terakhir Serie A, terutama dalam duel kontra Juventus dan Torino. Tak heran jika pihak klub kini enggan mengembalikan ke Santiago Bernabeu. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, allenatore Stefano Pioli ingin mempertahankan pemain U21 Spanyol tersebut untuk musim depan lantaran ia terbukti mampu menjadi kartu as nyata di lini serang dengan status berkembang seiring berjalannya waktu. Rossoneri dan Pioli sendiri sekarang yakin dengan pilihan mereka mempertahankan Brahim di skuad lantaran kemampuan serba bisa dan bakat yang dimilikinya. Negosiasi dengan Los Blancos akan terus berlanjut dan tampaknya semua pihak bergerak ke arah tercapainya kesepakatan.